Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Ya, bagaimana Bapak Ibu semua serta para sohibulane? Tentu kita dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya sedikit ingin melihat masa lalu. Ya, saat Pilgub DKI Jakarta. Nah, di situ terlihat sekali bagaimana mungkin dalam tanda kutip lah Pak Ahok itu seperti kalau kita bilang dijolimi, ya kan. Nah, artinya semua menginginkan dia tidak hanya terpilih jadi gubernur Jakarta, nah, kalau perlu dipenjarakan. Memang luar biasa saat itu. Ya, politik identitas kalau kata pakar politikus, para pakar politik mengatakan Pak Anies memainkan politik identitas. Nah, bagaimana dengan nasib Pak Anies di Pilpres 2024? Nah, seperti apa nasibnya ini? Apakah karma Ahok terjadi pada Pak Anies pada Pilpres 2024? Nah, kalau ingin tahu, ya tetap bersama dengan Cak Ompong. Oke, sebelum kita melanjutkan, dengan kerendahan hati, Cak Ompong mengharapkan kiranya berkenan untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Sebelumnya Cak Ompong mengucapkan banyak terima kasih. Dengan subscribe Anda, kita terus tetap bisa bertemu. Oke. Nah, kita sedikit menoleh ke hasil pemilihan suara 2014. Nah, saya secara khusus fokus kepada Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Nah, Nasdem pada 2014 itu mendapat perolehan suara 8,4 juta. Urutan ke-8 di bawah PKS, Demokrat, dan PAN perolehan suaranya. Tentu perolehan suara ini akan berbanding lurus dengan perolehan kursi di DPR. Nah, di 2019 kalau kita perhatikan, Nasdem di posisi urutan ke-5 dengan perolehan suara 12.660 sekian ribu Nah, tadinya di bawah PKS, sekarang di atas PKS, Demokrat, dan PAN. Artinya perolehan suara 2014 ke 2019 Nasdem itu memperoleh suara yang sangat signifikan. Seperti yang pernah disampaikan Pak Jokowi pada saat ulang tahun Partai Nasdem. Kita harus bersyukur. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita amati 2014 dan 2019 Partai Nasdem selalu berkoalisi dengan Pak Jokowi.
Nah, sekarang 2024. Pertanyaannya, mungkin nggak Nasdem akan tidak berkoalisi dengan Pak Jokowi? Nah, ini kalau Cak Ompong tentu menjawabnya nggak mungkin. Karena berdasarkan pengalaman saat Pilpres 2014 maupun 2019. Ya kan? Jadi tetap pada koalisi pemerintah. Lalu kalau kita simpulkan lagi, Nasdem belum pernah dia berkoalisi dengan PKS. Ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, mungkin nggak Anies Baswedan dicapreskan Nasdem? Nah, kalau melihat tadi kronologis yang saya sampaikan, sepertinya Nasdem tidak akan mau mengulangi kesalahan Gerindra. Ya kan? Kalau kita perhatikan Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa maju menjadi gubernur itu ya karena didukung oleh partai dan modal yang besar dari Gerindra. Nah, tentu sekali ini Nasdem tidak akan mau mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Nah, lalu kalau kita perhatikan, ya beberapa hari yang lalu, Partai Golkar, PAN, dan P3 itu sudah membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Kalau kita lihat perolehan suaranya, PAN 6,84%, Golkar 12,31%, P3 4,52%. Totally ya sudah lebih dari 20%. Nah, tinggal Nasdem, PDIP, PKB, dan Gerindra. Kalau ini misalkan ya Nasdem berkoalisi dengan PDIP ya 9,05 tambah 19,33 itu sudah lebih dari 20%. Gerindra dan PKB berkoalisi 9,69 plus 12,57%. Totally ya bisa lebih dari 20%. Artinya sudah akan terjadi 3 pasang capres maupun cawapres. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan AHY dan Anies Baswedan? Nah, yang tersisa adalah tinggal partai PKS dan Demokrat. Demokrat 7,77, lalu PKS 8,21. Nah, ini belum sampai 20%. Nah, itu satu. Jadi di Pilpres 2024 ini prediksi Cak Ompong ya, yang agak sulit nanti itu adalah PKS dan Demokrat. Nah, itu partainya. Lalu kalau capresnya itu yang agak sulit adalah Anies dan AHY. Nah, artinya apa ini kesimpulannya? Ya, kesimpulannya itu apa yang terjadi pada saat Pilkada DKI berbalik di Pilpres 2024. Ya, pada saat di DKI, Pilgub DKI kemarin, Pak Ahok seolah-olah dikeroyok oleh Anies dan AHY. Nah, pada saat Pilpres 2024, nah ini karma Ahok terjadilah kepada Pak Anies dan AHY yang sepertinya agak sulit ya untuk bisa maju di Pilpres 2024. Jadi kalau orang bilang ternyata karma Ahok ini masih berkelanjutan dan selanjutnya mungkin akan ya kena ke Pak Anies. Nah,
Jadi kalau kita mengatakan karma itu apa ya istilahnya karma itu ya? Karma itu apa? Timbal balik. Kalau kita menanamkan kebaikan, maka hasilnya itu akan diperoleh juga kebaikan. Atau dengan kata lain, kalau tidak ingin dicubit, ya jangan mencubit. Nah, sekali ini ya mungkin karma Ahok terjadi ke Anies Baswedan. Nah, demikian analisa seputar Capres 2024 bersama Cak Ompong.